Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Mulyasari, MPM 19010234. Yang terhormat kepada Bapak Idrus Al-Ghifari SH.MH. Saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata internasional di Indonesia. Pengertian hukum antar tata hukum merupakan suatu hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu dan saat tertentu. Contohnya, ketika seorang bandar narkoba dari negara Belgia ditangkap di kota Bali, maka yang berlaku hukum di kota Bali. Maka HP itu sebenarnya adalah hukum perdata internasional yang mempunyai unsur asing, hubungan-hubungan yang sifat internasional yang sumbernya semata-mata hukum nasional berkala. Tidak adanya konflik, melainkan terkait hukum pada suatu kota tertentu. Kedua, membahas terkait prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru, karena dengan begitu akan menumbuhkan ide-ide yang besar. Dan terkait prinsip domisili adalah mencegah adanya kelompok-kelompok orang yang mempertahankan hubungan mereka dan ikatan dengan negara mereka, sehingga prinsip ini dapat mempercepat adaptasi dan asimilasi orang-orang asing. Selanjutnya, yang ketiga, menjelaskan mengenai penunjuk kembali atau disebut dengan renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoi terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Pada dasarnya, renvoi tumbuh karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem hukum perdata internasional. Selanjutnya, yang keempat, kualifikasi adalah melakukan penyalinan dari fakta-fakta sehari-hari dalam istilah hukum. Fakta-fakta yang dimaksud dalam kotak hukum, kelas, ruang, atau kamar, atau bagian hukum yang sudah tersedia dinamakan kualifikasi dari fakta. Kelima, terkait ketertiban umum. Prinsip ketertiban umum adalah public order atau public policy atau hukum perdata internasional yang dikenal di setiap negara terkait penerimaan hukum asing di suatu negara. Walaupun prinsip ini diatur dengan konsep yang berbeda-beda, suatu negara ketika berhadap dan hendak menerapkan suatu hukum asing akan dilihat apakah hukum asing tersebut bertentangan ketertiban umum atau tidak. Keenam, terkait penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari dari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginan sebab bagian berlaku hukum asing. Dan selanjutnya terkait hak-hak yang telah diperoleh ke-8, yaitu dalam bidang HPI. Istilah hak-hak yang diperoleh dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai dan dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban umum. Dan yang kesembilan, yaitu persoalan dan penyesuaian. Dalam suatu perkara HPI, pengadilan tidak saja dihadapkan pada masalah utama, tetapi juga suatu masalah subsidiar setelah hukum harus diberlakukan terhadap masalah utama ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI yang relevan, maka kemungkinan dan kebutuhan untuk menentukan kaidah HPI untuk menjawab masalah subsidiar berpengaruh terhadap penyelesaian masalah utama. Nah, itu saja materi yang saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.